Halo teman-teman, selamat datang di video kami mengenai distribusi diskrit. Kami dari kelompok 4, kelas Statistik Industri Paralel D032, Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, UPN Veteran Jawa Timur. Next. Nah, pada video kali ini akan berisi mengenai materi-materi mengenai distribusi diskrit dan ada contoh soal yang akan dijelaskan nantinya. Sebelum kami masuk ke penjelasan materi dan contoh soal, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada Denny, NPM 20029, ada Marsanda Cintrawening, NPM 20126, ada Aditya Paramita, NPM 20144, ada saya sendiri, Muhammad Hussein Effendi, NPM 20034, ada Eki Wulandari, NPM 20134. Lalu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada distribusi diskrit uniform. Distribusi uniform diskrit adalah distribusi yang peubah acaknya memperoleh semua nilainya dengan peluang yang sama. Distribusi peluang diskrit yang paling sederhana ialah yang peubah acaknya memperoleh semua nilainya dengan peluang yang sama. Distribusi peluang semacam itu disebut dengan distribusi seragam atau uniform diskrit. Untuk rumusnya yaitu Fxn sama dengan 1/n. Untuk x-nya yaitu x sama dengan x1, x2 sampai xn. Lambang fxn dipakai sebagai pengganti fx untuk menunjukkan bahwa distribusi seragam tersebut bergantung pada parameter n. Selanjutnya ada distribusi binomial. Distribusi binomial ditemukan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Swiss bernama Jacob Bernoulli. Distribusi binomial ini berasal dari percobaan binomial, yaitu suatu proses Bernoulli yang diulang sebanyak n kali dan saling bebas yang harus memenuhi syarat keluaran atau outcome yang mungkin hanya salah satu dari sukses atau gagal. Distribusi binomial adalah suatu distribusi probabilitas yang dapat digunakan bila mana suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Kemudian ada distribusi multinomial. Nah, jadi distribusi multinomial ini merupakan perluasan dari distribusi binomial, adalah distribusi multinom. Misalkan sebuah eksperimen menghasilkan peristiwa-peristiwa E1, E2 sampai dengan EK dengan peluang V mu 1 sama dengan P kali E1 dan seterusnya. Terhadap eksperimen ini kita lakukan percobaan sebanyak n kali, maka peluang akan terdapat X1 peristiwa E1, X2 peristiwa E2 sampai persen K peristiwa EK di antara n ditentukan oleh distribusi multinomial berikut. Selanjutnya adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah pengembangan dari distribusi binomial yang mampu mengkalkulasikan distribusi probabilitas dengan kemungkinan sukses P sangat kecil dan jumlah eksperimen N sangat besar. Karena Px distribusi Poisson biasanya melibatkan jumlah N yang besar, dengan P kecil, distribusi ini biasanya digunakan untuk menghitung nilai probabilitas suatu kejadian dalam suatu salah waktu dan daerah tertentu. Contohnya yaitu banyaknya bakteri dalam air yang bersih dan banyaknya presiden yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas atau banyaknya dering telepon dalam 1 jam di suatu kantor. Untuk distribusi Poisson sendiri, rumus yang digunakan yaitu Px sama dengan X sama dengan lambda pangkat X dikali E di pangkat min lambda dibagi X faktorial, dengan lambda yaitu rata-rata distribusi dan X yaitu 0, 1, 2, 3 seterusnya menuju tak hingga, dan E sebagai konstanta bernilai 2,71828. Nah, kemudian ada distribusi hypergeometrik. Perbedaan yang utama antara distribusi binomial dan distribusi hypergeometrik adalah pada cara pengambilan sampelnya. Pada distribusi binomial, pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, sedangkan pada distribusi hypergeometrik, pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Bisa disimpulkan bahwa distribusi hypergeometrik adalah distribusi probabilitas diskrit dari sekelompok objek atau populasi yang dipilih tanpa pengembalian.
Distribusi hypergeometrik merupakan distribusi data diskrit. Probabilitas suatu peristiwa pada percobaan yang akan menghasilkan dua macam peristiwa dependen memberikan probabilitas peristiwa yang berbeda pada setiap percobaan. Kondisi ini biasanya dijumpai pada percobaan yang dilakukan tanpa pengembalian dengan populasi terbatas. Nah, distribusi hypergeometrik memiliki kedua sifat berikut, yaitu sampel acak ukuran N diambil tanpa pengembalian dari N benda. Sebanyak K benda dapat diberi nama sukses, sedangkan sisanya, yaitu N-K, diberi nama gagal. Secara umum, distribusi hypergeometrik dirumuskan P dalam kurung X sama dengan X kecil sama dengan H, X, titik koma, N besar, N, K, sama dengan C, N, K dikali dengan C, N min X dikali C N min K per C N besar. Keterangan di sini N besar merupakan ukuran populasi, N kecil merupakan ukuran sampel, K merupakan banyaknya unsur yang sama pada populasi, dan X adalah banyaknya peristiwa sukses. Yang kedua ada soal dan jawaban. Untuk yang pertama adalah soal dan jawaban dari distribusi uniform. Untuk soalnya, 9 buah kartu diberi nomor 1 sampai dengan 9. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Setiap kartu memiliki peluang yang sama untuk terambil. Jika dilakukan pengambilan sebuah kartu secara acak, lalu mencari A, berapa peluang bawah kartu tersebut bernomor 7, B, hitung nilai EX dan varian X. Untuk jawabannya, A, peluang kartu bernomor 7, K-nya di sini kan kartunya diberi nomor 1 sampai 9, jadi K-nya ada 9. Lalu untuk P, X sama dengan X sama dengan rumusnya itu 1 per K. Lalu PX sama dengan X-nya itu, X kecilnya itu 7 sama dengan berarti 1 per 9. Next. Lalu untuk mencari nilai EX dan var X. Untuk mencari ekspektasi X atau EX, rumusnya yaitu EX sama dengan mu X. Rumusnya 1 per K sigma XI. Lalu 1 per 9 X1 plus X2 sampai dengan plus X9. Lalu 1 per 1 plus 2 plus 3 sampai dengan plus 9. Lalu 1 per 9 sama dengan 45. Lalu 1 per 9 kali 45 dan EX-nya berjumlah 5. Untuk varian X atau var X, rumusnya yaitu 1 per K sigma XI min mu kuadrat. Diperoleh 1 per 9 kali 60 sehingga hasilnya 6,67. Selanjutnya untuk contoh soal distribusi binomial, yaitu dalam pelambungan sebuah mata uang 3 kali, didefinisikan X adalah banyaknya angka yang muncul. Berapa peluangnya muncul 2 buah angka? Jawabnya yaitu theta sama dengan peluang muncul angka pada satu pelambungan yaitu setengah, N-nya sama dengan 3 atau banyaknya pelambungan di mana banyaknya ulangan, X sama dengan 2 di mana banyaknya angka yang diharapkan muncul, sehingga PX sama dengan 2 itu diperoleh dari B dalam kurung 2,3 titik koma setengah, yaitu 3 per 2 dikali setengah pangkat 2 dikali 1 min setengah pangkat 3 min 2, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 3 per 8. Jadi peluang munculnya 2 buah angka adalah 3 per 8. Kemudian soal distribusi multinomial. Sebuah kotak berisi 3 barang yang dihasilkan oleh mesin A, 4 oleh mesin B, dan 5 oleh mesin C, kecuali dikategorikan berdasarkan mesin. Identitas lainnya mengenai barang tersebut sama. Sebuah barang diambil secara acak dari kotak itu. Identitasnya mesinnya terlihat, lalu disimpan dalam kotak. Tentukan peluang di antara 6 barang yang diambil dengan jalan demikian didapat 1 mesin A, 2 dari mesin B, dan 3 dari mesin C. Nah, untuk jawabannya jelas bahwa P dari mesin A adalah 3 per 12, P dari mesin B 4 per 12, dan P dari mesin C 5 per 12. Dengan rumus dapat
P1 dari mesin A dan 2 dari mesin B dan 3 dari mesin C. Sehingga dapatkan 6 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial tutup kurung dikali 3 per 12 pangkat 1 dikali 4 per 12 pangkat 2 dikali 5 per 12 pangkat 3 sehingga didapatkan hasil 0,1206. Selanjutnya adalah distribusi Poisson. Soalnya variabel acak X memiliki distribusi Poisson dengan min 3. Jadi berapakah probabilitas bahwa X dibatasi oleh 1 dan 3? Berapa nilai P dengan interval X lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 3? Untuk jawabannya, mu X sama dengan 3 sama dengan lambda, maka Fx sama dengan 3 pangkat X dikali E pangkat min 3 per X faktorial dengan X sendiri 0, 1, 2, dan seterusnya. Sehingga untuk P interval X lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 3 adalah F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan 3E pangkat min 3 ditambah 9 per 2E pangkat min 3 ditambah 27 per 6E pangkat min 3 sama dengan 12E pangkat min 3. Karena nilai E atau konstanta yaitu 2,71828, maka 12E pangkat min 3 sama dengan 12 kali 2,71828 pangkat min 3 dengan hasil yaitu 0,59745. Kemudian untuk soal distribusi hypergeometrik, soalnya yaitu sebuah kotak berisi 50 bola. 5 diantaranya pecah. Apabila diambil 4 bola, berapa probabilitas 2 diantaranya pecah? Nah, untuk jawabannya sendiri, probabilitas 2 bola pecah dari pengambilan 4 bola adalah N besar sama dengan 50, N kecilnya sama dengan 4, K-nya sama dengan 5, dan X sama dengan 2. Sehingga dijawab P, X sama dengan 2 sama dengan C52 dikali C50 min 5, 4 min 2. Maka C52 dikali C452 per C54. Kemudian PX2 sama dengan 10 dikali 990 dibagi 230.300. Sehingga didapatkan 9.900 per 23.300. Sehingga hasilnya adalah 0,043. Nah, sekian presentasi beserta penjelasan studi kasus dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.